Indra Syafri coret 5 pemain lagi dari Timnas Indonesia U19. Indra Syafri mencoret 5 pemain dari skuad Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF U19 2024. Dari 5 pemain tersebut ada nama Jidabin yang sering bermain di Timnas Indonesia pada level usia. Indra Syafri pun hanya bisa mendaftarkan 23 pemain saja untuk Piala AFF U19 nanti. Nah, pada persiapan terakhir di Surabaya ini, sang pelatih pun punya tim yang berkekuatan 28 pemain. Jadi, harus ada pemain yang dicoret dari skuadnya. Indra Syafri pun mencoret 5 pemain dan salah satunya adalah Jidabin. Jidabin sendiri cukup lama bergabung dengan Indonesia U19 racikan Indra Syafri. Dia pun ikut bermain di Toulon Cup. Dan ia pun bahkan mencetak gol pada laga uji coba lawan China pada Maret 2024 yang lalu. Sebelum bermain di Indonesia U19, ia pun sudah mencuat ketika masuk skuad Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Dan Jidabin pun selalu menjadi pemain inti pada 3 laga Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Ia sendiri bermain untuk posisi gelandang serang. Di posisi yang sama, Indra Syafri punya beberapa nama lain seperti Tony Firmansyah dan juga Marcelinus Amaola. Selain Jidabin, ada 4 pemain lain yang ikut dicoretnya dan berikut adalah daftar lengkapnya. Yang pertama ada Farhan Sopiuloh dari Persija. Yang kedua ada Fandi Bagus Pamungkas dari Bayangkara. Yang ketiga Jidabin dari Asiop. Yang keempat ada Darel Valentino dari Persib dan yang terakhir Rahmat Syawal dari PSIS Semarang. Indonesia bersedih, Shin Tae-yong pamer foto hasil operasi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengunggah beberapa foto setelah menjalani operasi dan memperlihatkan hasilnya. Shin Tae-yong sebelumnya memutuskan pulang ke kampung halamannya, Korea Selatan, pada tanggal 14 Juni lalu. Dia pulang kampung setelah membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, setelah pulang ke negara asalnya, Shin menghilang begitu saja. Dia tak memperlihatkan aktivitasnya selama di Korea Selatan, berbeda dari sebelumnya. Saat berada di negeri Ginseng, pelatih berusia 53 tahun tersebut biasanya membagikan aktivitas atau kegiatannya di media sosial. Akan tetapi, hal itu tak ditunjukkan selama dia berada di Korea Selatan hingga banyak pihak yang bertanya-tanya. Perpanjangan kontrak mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut dengan PSSI bahkan diumumkan secara online dan tak ada pertemuan secara langsung. Hal ini karena Shin masih berada di Korea Selatan. Setelah menghilang dan tak memberikan kabar, akhirnya Shin Tae-yong mengunggah foto-foto dirinya setelah menjalani operasi. Ada salah satu foto unggahan Shin Tae-yong yang memperlihatkan bekas operasi. Dia memperlihatkan ada bekas operasi di bawah ketiak bagian kiri dan ada juga selang yang dimasukkan ke sela-sela tulang rusuk. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, pelatih berusia 53 tahun tersebut menyapa pencinta sepak bola tanah air dan mengatakan bahwa dia akan segera kembali seperti sedia kala setelah pemulihannya selesai. Saya dirawat di rumah sakit pada tanggal 15 Juni dan menjalani operasi selama 6 jam pada tanggal 17 Juni, ucapnya. Sekarang saya akan pulih seperti sedia kala dan bersiap lagi untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Celah ini yang dipakai PSSI untuk ambil Martin Paes. Meski sudah menjalani sumpah WNI, asa Martin Paes untuk membela Timnas Indonesia belum juga kesampaian. Rencana PSSI menurunkan penjaga gawang utama FC Dallas di bulan Juni gagal total. Satu masalah masih membelit penjaga gawang tersebut. Dikutip dari suara.com pada hari Senin 3 Juni kemarin, Martin Paes diketahui pernah membela Timnas Belanda U21 saat usianya sudah 22 tahun.
Ajang itu pun terjadi di bulan November 2020 yang lalu. Sementara itu, regulasi FIFA menyatakan hal ini menjadi penyebab Martin Paes tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Karena dalam aturan FIFA, seseorang bisa pindah asosiasi ke negara lain jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir membela timnas negara sebelumnya. Dan pasal inilah yang membuat nasib kiper FC Dallas ini terkatung-katung. Padahal sang kiper sendiri sangat mendambakan berkostum Garuda. Di sisi lain, Sinteyong pelatih timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa sang kiper. Dalam satu kesempatan saat jumpa dengan awak media, Erick Thohir pun menyampaikan satu hal yang menarik. Pernyataan ini pun dianggap sebagai salah satu celah untuk menggiring Martin Paes segera berkostum Garuda. Tapi sebenarnya mestinya game itu dihitung pada bulan Maret 2020. Karena ada COVID-19 diundur ke November 2020. Jadi, jeda waktu yang lama itu. Dan tadi, FIFA masih belum melihat ini sesuatu yang dimudahkan. Jadi kita akan coba kekas dan kita lihat nanti siapa yang akan menang. Kata Erick Thohir dilansir dari suara.com pada hari Senin 3 Juni yang lalu. Dalam pandangannya, Martin Paes masih berusia 21 tahun saat membela timnas Belanda. Jadwal siaran langsung Indonesia vs Filipina U19. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U19 vs Timnas Filipina U19 di Piala AFF U19 2024 akan dibahas Okezone. Laga itu akan berlangsung Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Piala AFF U19 2024 akan digelar di Surabaya, 17-29 Juli mendatang. Timnas Indonesia U19 tergabung di grup A bersama Timnas Filipina U19, Timnas Timor Leste U19, dan Timnas Kamboja U19. Kali ini, Timnas Indonesia U19 diasuh Indra Syafri setelah pada edisi 2022 ditukangi Sinteyong. Pria asal Sumatera Barat itu punya kenangan manis lantaran pernah juara Piala AFF U19 2013. Tangan dingin Indra diharapkan dapat membawa Jens Raven dan kawan-kawan meraih titel juara lagi. Gelar nantinya akan menambah kepercayaan diri dan motivasi tim menatap ajang-ajang berikutnya. Kerja keras harus dilakukan segenap anggota Timnas Indonesia U19. Sebab, hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U19 2024. Ya, kontestan Piala AFF U19 2024 terbagi dalam 3 grup. Hanya 3 juara grup plus 1 runner-up terbaik yang akan melaju ke babak semifinal. Di edisi terakhir, Timnas Indonesia U19 kandas di fase grup. Oleh karena itu, mumpung mendapat grup yang relatif mudah, Garuda Nusantara wajib menyapu bersih ketiga laga dengan kemenangan. Hal itu bisa dimulai dengan laga pertama melawan Timnas Filipina U19. Persiapan Timnas Indonesia U19 memasuki turnamen ini juga cukup bagus setelah menempa diri di Toulon Cup 2024.